Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani, stambuk A221200023 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dalam video ini saya akan membahas materi terkait amfibi dan reptil, bagian dari mata kuliah taksonomi hewan. Langsung saja kita masuk pada pengertian amfibi. Jadi amfibi ini dalam bahasa Yunani yaitu amfi artinya dua, sedangkan bios artinya kehidupan. Jadi amfibi ini merupakan hewan vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di darat tetapi bersifat amfibios, yaitu sebagian dari tahapan hidupnya itu hidup di perairan dan sebagian lagi hidup di darat. Nah, amfibi ini juga termasuk hewan eksoterm, yaitu perubahan suhu tubuhnya itu bergantung pada suhu lingkungan. Sebagian besar bangsa amfibi ini terdiri atas katak dan kodok. Lalu kemudian sebagian besar amfibi ini ditemukan di habitat yang lembab seperti rawa-rawa dan hutan hujan. Dan di sini terdapat ciri-ciri umum dari amfibi itu sendiri. Jadi amfibi ini merupakan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata, kemudian endoskeleton atau tersusun atas tulang sejati. Kemudian umumnya itu berkulit lunak dan lembab serta banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian kulitnya mengandung kelenjar lendir dan racun, lalu memiliki peredaran darah tertutup. Matanya memiliki selaput yang disebut membran nictian yang melindungi mata saat menyelam. Kemudian respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Pada saat dewasa, jantung beruang 3 ruang terdiri atas 2 atrium dan 1 ventrikel. Kemudian amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap, tetapi ada pula yang selama hidupnya dalam bentuk larva. Nah, amfibi ini terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama yaitu ada ordo Anura. Jadi, Anura ini merupakan amfibi yang tidak memiliki ekor, namun dia memiliki tungkai yang panjang dan dirancang untuk melompat. Anura ini memiliki mata yang menonjol, kepala dan badan yang menyatu, juga melakukan pembuahan eksternal. Contoh Anura adalah katak dan kodok. Kemudian ada ordo Caudata atau Urodela adalah kelompok amfibi yang memiliki ekor. Nah, Caudata ini memiliki tubuh yang memanjang, mirip seperti kadal, juga memiliki insang yang tersembunyi. Contoh dari Caudata ini adalah salamander dan kadal air. Kemudian ada Caecilia atau Gymnophiona, di mana kelompok amfibi ini yang tidak memiliki kaki, namun memiliki sisik. Contoh Gymnophiona ini adalah Ichthyophis dan Caecilia. Kemudian kita masuk pada kelas reptil. Jadi reptil ini merupakan binatang melata atau dalam bahasa Latin reptans yang artinya melata atau merayap. Reptil merupakan kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Adapun ciri-ciri umum dari reptil yang pertama yaitu bentuk tubuhnya bervariasi, mulai dari silindris memanjang, spindel sap atau seperti kumparan, dan ada pula yang konveks dorsoventral. Kemudian tubuhnya dilapisi zat tanduk yang tebal dan mengalami modifikasi sisik-sisik epidermal sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang kering. Kemudian sedikit sekali kelenjar kulitnya. Kemudian merupakan hewan yang berdarah dingin dan bernafas dengan paru-paru serta setiap jarinya bercakar. Alat geraknya berpasangan, biasanya dengan 5 jari terkecuali pada ular. Kemudian semua reptil memiliki gigi kecuali pada ordo Testudinata. Kemudian merupakan kelompok hewan bertulang belakang, dan yang terakhir telurnya dilapisi oleh cangkang berkulit. Kemudian kita masuk pada klasifikasi ordo pada reptil. Jadi yang pertama terdapat ordo Testudinata, yaitu termasuk kura-kura, penyu, dan terapin. Jadi, ordo Testudinata ini memiliki cangkang yang merupakan bagian dari tulang belakang dan modifikasi tulang rusuk yang berfungsi sebagai pelindung dari pemangsanya. Kemudian yang kedua, ordo Squamata. Di dalamnya terdapat kadal, ular, dan Amphisbaenia. Spesies secara umum memiliki ciri-ciri, yaitu tubuhnya ditutupi oleh sisik yang terbuat dari bahan tanduk. Sisik ini mengalami pergantian secara periodik yang disebut molting. Kemudian yang ketiga, ordo Crocodile. Di dalamnya termasuk buaya, krokodil, kaiman, gavial, dan aligator.
Dia memiliki ciri-ciri berkulit tebal dan lidah pipih tidak dapat dicelurkan, tidak mempunyai kandung kemih. Kemudian krokodil memiliki sisik tebal dari keratin dan diperkuat dengan lempengan tulang yang disebut skuta sebagai pelindung sisik rontok satu persatu, tidak seperti ular. Kemudian memiliki ekor tebal berotot, kaki depannya berjari 5, sedangkan kaki belakang berjari 4. Kemudian yang terakhir, ordo Rhynchocephalia, di mana merupakan ordo yang terdiri dari satu famili, yaitu Sphenodontidae. Tuatara memiliki 2 spesies, yaitu Sphenodon gunteri dan Sphenodon puncatus. Tuatara ini sudah hidup sejak zaman Mesozoikum, yaitu kurang lebih sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sehingga jika ada tuatara yang hidup hingga sekarang, dipercaya tuatara tersebut memiliki daya bertahan hidup yang sangat kuat. Selain itu, perkembangan tuatara juga terhitung sangat lambat, sehingga populasinya tidak banyak. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.